yang dia digunakan untuk mengendalikan sebuah peripheral, misalnya counternya, misalnya timernya, misalnya untuk komunikasi serialnya. Itu ada control register, ada status registernya juga. Jadi banyak sekali. Nah, ini besok kita harus sering-sering familiar mendengarkan istilah status register seperti itu akan sering banyak. Stack pointer, nah ini nanti fungsinya untuk menyimpan alamat kembali, gitu ya, return address apabila program beralih ke subroutine. Nah, ini fungsinya stack pointer tadi untuk penanda ketika nanti ini sudah selesai, itu akan kembali lagi ke situ, yaitu stack pointer. Ini perannya ada di subroutine nanti digugakan juga untuk fungsi looping dan sebagainya. Nah, kemudian mekanisme stack pointer ini terdapat proses push and pop untuk menyimpan dan mengambil. Ada push dan pop. Kita nggak perlu bahas push and pop di sini, nanti akan Anda dapatkan di microprocessor. Push itu seperti apa, pop itu seperti apa. Kemudian ada skema LIFO. LIFO itu adalah last in, first out. Jadi stack pointer ini yang terakhir masuk, nanti itulah yang akan pertama keluar. Jadi fungsinya memang betul-betul seperti stack. Ya. Stack itu adalah seperti kalau kita analogikan seperti sebuah tempat, ya. Pintu masuknya itu ya di sini, dan pintu keluarnya juga di sini. Jadi ketika masuk, itu kan nggak mungkin di sini, langsung di bawah dulu yang masuk. Berikutnya ditambahkan lagi, ditumpuk kan, di stack, tumpukan. Nah, ketika kita mau mengeluarkan isinya, caranya gimana? Apakah yang tadi pertama masuk ini keluar? Nggak bisa, kan? Caranya yang terakhir masuk, itulah yang nanti akan pertama keluar. Itulah disebutkan konsep LIFO. Last in, first out. Nah, karena ini mempengaruhi urutan. Jadi tadi urutannya itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena ini fungsinya untuk menyimpan alamat kembali, ya, jadi kalau mau kembali ya urutannya ya dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Analoginya sekarang kita mau ke Solo. Kita mau ke Solo itu lewatnya kemana? Lewatnya misalnya kalau dari kampus Poltek, berarti itu kemana dulu? Misalnya ke Klaten. Setelah Klaten kemana? Ke Delanggu. Setelah Delanggu, Kartasuro. Kartasuro terus baru setelah itu di Solo, misalnya gitu. Kalau kita kembali lagi, gimana urutannya? Kan nggak mungkin kita ke Klaten dulu, nggak bisa. Tetap dari Solo dulu, terus Delanggu, Klaten, baru Jogja. Kan gitu. Jadi urutan seperti itu. Itulah fungsi untuk menyimpan alamat kembali supaya kembalinya itu juga urut. Gitu. GPR atau General Purpose Register. Fungsinya menyimpan data secara umum. Contohnya kalau dalam mikroprosesor yang contoh yang ada di sebelah kanan ini, itu ada 6 GPR. Ya. Ada 6. Mana itu? Yaitu register B, C, D, E, H, L itu adalah GPR. Kombinasi GPR hanya untuk menyimpan data yang lebih besar. Jadi misalnya ketika kita menyimpan datanya itu membutuhkan 16 bit. Nah, padahal seluruh data ini ukurannya hanya 8 bit. Terus gimana? Berarti kita membutuhkan 2 register. Nah, caranya ya kita manfaatkan GPR ini. Register B dan C saja digunakan sebagai satu bagian untuk menyimpan data yang ukurannya besar, lebih dari 8 bit, tapi maksimal 16 bit. Itu ya. Oke, nah ini adalah gambar arsitektur tadi. Setelah ini nanti kita akan masuk lebih detail tentang arsitektur mikrokontroller. Kalau ini adalah arsitektur mikroprosesor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, ini sebelum saya akan pindah ke slide baru. Ini kita presentasi dulu ya. Nanti mau disiapkan ininya, kita coba scan aja biar cepat nanti. Sudah terlihat?
Ya, silakan langsung teruskan saja. Sambil saya siapkan untuk tayangan selanjutnya. Ini ada 15 yang hadir. Apa ada yang double? Tidak ada ya, masing-masing satu. Pak, izin konfirmasi untuk saya atas nama Ibnu Idkan dikarenakan menggunakan satu device tidak bisa ini Pak menggunakan barcode Pak. Oh ya. Ibnu Idkan ya. Oke. Iya Pak. Ini yang di 17 yang di Zoom yang presensi baru 15 ya kan? Ini ada yang satu Zoom berapa orang ini? 3 orang ini. Oke ya, cukup presensinya. Oke, sudah 15. Oke ya, sekarang kita lanjut ke ini materi berikutnya. Nah, kita lebih mengenal tentang microcontroller. Jadi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya dan tadi itu adalah terkait dengan dasar mikroprosesor. Kenapa kita perlu mempelajari itu? Ya karena kita sebelum mengenal microcontroller di dalamnya itu merupakan sistem berbasis mikroprosesor, maka kita perlu mengenal mikroprosesor itu sendiri juga. Ya karena itu sebelum kita nanti mengenal mikrocontroller tadi sudah kita sampaikan bagaimana sih sebenarnya mikroprosesor itu bekerja, komponennya apa, serta terminologi yang muncul di dalam mikroprosesor itu apa. Karena itu juga akan banyak kita temui di dalam mikrocontroller. Oke. Untuk arsitektur mikrocontroller ini, sebentar, saya stop dulu ya. Stop recording, saya ulang.
Ya, kita mulai untuk arsitektur mikrokontroler ya pada pertemuan kali ini. Nah, setelah kita mengenal bagaimana mikroprosesor itu bekerja, nah, sedangkan mikroprosesor itu nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah sistem berbasis mikroprosesor, di mana salah satu aplikasi sistem mikroprosesor adalah mikrokontroler itu sendiri. Nah, sehingga di dalam mikrokontroler itu pasti terdapat mikroprosesor atau CPU. Ya, seringnya menyebutkan mikroprosesor adalah CPU. Nah, target dari pembelajaran kita nanti adalah bahwa nanti mahasiswa bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan subsistem utama dari suatu mikrokontroler. Dan hubungan antara lebar data dan bus alamat dengan kapasitas memori. Ini sebenarnya sudah pernah yang tadi kita bahas kan sebenarnya. Apa itu lebar data atau istilahnya data busnya, kemudian data alamat, ya, serta kapasitas memori. Ya. Tadi kan bisa kita lihat. Menjelaskan perbedaan mikrokontroler secara umum dan fungsi setiap subsistem mikrokontroler, serta menggambarkan suatu blok diagram fungsional ya, mikrokontroler. Nah, nanti baru berikutnya kita akan membedah lebih banyak terkait dengan subsistem mikrokontroler. Nah, mikrokontroler itu sebenarnya apa? Jadi mikrokontroler itu bentuk dasarnya adalah sistem komputer saja. Ya, sebuah sistem komputer di dalam sebuah IC. Ya, jadi memang ini sebuah sistem komputer. Nah, mikrokontroler itu tantangannya adalah apa? Merancang sistem berbasis mikrokontroler, yaitu menentukan mana yang tepat, ya, mikrokontroler mana yang tepat untuk fungsi secara spesifik, ya, untuk tugas-tugas secara spesifik. Jadi sebenarnya tantangan dalam perancangan sistem berbasis mikrokontroler itu adalah menentukan mikrokontrolernya yang tepat ya seperti apa. Kenapa? Karena mikrokontroler ini jenisnya banyak. Sama, karena mikrokontroler seperti halnya sebuah komputer, ya kita analogikan seperti sebuah komputer. Anda memiliki komputer atau katakanlah sekarang kita mengenalnya PC atau laptop, oke lah. Gitu. Sekarang fungsi laptopnya ini mau untuk apa? Kita cari seperti apa? Oh, ini saya hanya butuh untuk pekerjaan perkantoran biasa, ya hanya menggunakan word prosesor, kemudian pengolah angka, ya, kemudian untuk slide tayangan dan sebagainya, seperti itu saja. Ya, kalau seperti itu speknya ya seperti ini aja. Oh, ini saya butuhnya untuk apa? Untuk desain grafis, untuk pengolahan sinyal 2 dimensi atau 3 dimensi, bahkan multimedia, pengolahan citra sampai seperti itu. Nah, ini berarti membutuhkan ya spek yang berbeda lagi. Ya, kemudian saya itu butuh komputernya ini untuk sistem kendali. Nah, sistem kendali yang dibutuhkan berapa? Input outputnya berapa? Kemudian sinyal apa saja yang akan diproses, gitu ya. Pemrosesannya menggunakan algoritma seluas apa, gitu, sebanyak apa. Karena nanti kan mempengaruhi beban komputasinya. Nah, ini sama. Jadi tantangan dalam merancang sistem berbasis mikrokontroler itu adalah menentukan desain mikrokontroler yang tepat secara spesifik. Nah, ini nanti kalau di dalam mata kuliah berikutnya itu ada teknik antarmuka dan sistem akuisisi data. Dalam sistem akuisisi data itu juga ada tahapan bagaimana kita mendesain sistem akuisisi data dan menentukan komponen yang tepat. Tujuannya apa? Efisiensi komputer, efisiensi sistem berbasis mikroprosesor atau mikrokontroler ini. Nah, kemudian menentukan mikrokontroler yang paling ekonomis untuk memenuhi parameter fitur dalam aplikasi. Nah, mikrokontroler dengan ukuran 4 bit hingga 32 bit tentu berpengaruh pada fitur yang dimiliki. Fitur itu apa sih? Kemampuan. Ya, kalau di dalam istilahnya kita mengenal di laptop, komputer itu spesifikasinya, kemampuannya. Oh, dia bisa untuk mengolah ini, bisa mengolah ini. Di dalam mikrokontroler itu punya fitur namanya, ya, atau peripheral apa saja yang dimiliki itu mempengaruhi fitur dari mikrokontroler. Dipengaruhi juga oleh ukuran datanya pasti. Dengan ukuran 4 bit hingga 32 bit itu sangat berbeda. Nah, ini kurang lebih overview-nya. Sebuah sistem mikrokontroler itu seperti ini. Jadi, sistem mikrokontroler itu yang
ada di dalamnya yang paling utama itu apa sendiri? Mikroprosesor itu sendiri ya, sudah kita bahas. Nah, di sini ada mikroprosesor kan. Gitu. Kemudian kalau tadi kita mengenal mikroprosesor itu satu buah chip ya, itu sebenarnya ya tadinya ya hanya di sini. CPU yang isinya ada ALU, ada control unit, dan ya kemudian tadi ya tetek bengeknya lah istilahnya komponennya. Tadi mulai dari counter, register, dan sebagainya itu adalah di dalam CPU itu, Central Processing Unit. Nah, ini disebut sebagai Central Processing Unit karena sebuah mikroprosesor yang ada di dalam sebuah sistem. Apa itu sistem mikrokontroler? Kalau Central Processing Unit-nya ini atau mikroprosesornya ini di dalam sebuah chip sendiri, yang nanti perangkat atau peripheralnya itu di luar chip, maka dia menjadi mikroprosesor tadi. Nah, ini sebenarnya adalah mikroprosesor, adalah CPU itu sendiri. Kemudian di sini ada port. Ya. Port itu apa? Ya pintu lah ya. Pintu yang digunakan untuk mengakses ke dunia luar. Nah, dan sifatnya apa? Dia bidirectional. Bidirectional adalah dua arah. Baik itu masuk atau keluar, itu dua arah. Karena ada pintu yang fungsinya itu hanya untuk masuk saja atau untuk keluar saja. Atau definisi bidirectional di sini tetap nanti secara fungsi dia itu harus ditentukan kapan dia digunakan untuk akses masuk dan kapan digunakan untuk akses keluar. Itu dideklarasikan dulu, ditentukan dulu. Nah, pintu atau port ini itu juga punya fungsi lain. Biasanya di dalam mikrokontroler itu dikembangkan fungsinya ya untuk apa? Untuk komunikasi atau misalnya untuk menerima sinyal analog, kemudian untuk jalur pewaktu itu juga bisa. Sama sebenarnya pintu dalam hal yang kita ketahui secara umum ya, pintu itu kan digunakan untuk masuk orang ya, atau keluar orang gitu ya. Tapi ada fungsi yang lain juga. Apa fungsinya? Untuk komunikasi. Misalnya kita mau ngomong dengan tetangga kita, dan kita bisa nggak lewat pintu? Bisa kan kita buka pintu, kemudian kita panggil tetangga kita. Itu juga sama. Itu berarti fungsi pintu adalah untuk komunikasi. Saya seperti itu. Atau untuk memasukkan bukan orang, tapi barang juga bisa. Menerima paket dan sebagainya. Nah, itulah fungsi port. Nah, selain itu juga ada fungsi komponen-komponen yang lain ya. Di sini kalau kita lihat itu nanti ada memory system. Nah, ini yang paling utama. Kenapa memory system di sini? Kalau kita lihat itu terkait dengan CPU-nya, ya karena memory system ini nanti akan selalu berhubungan dengan CPU karena data yang disimpan di dalam memori lah yang akan diproses oleh CPU. Gitu. Nah, dan komponennya dan busnya apa? Ada dua kan? Ada address sama ada data bus. Busnya itu. Address itu ukurannya M katakanlah, data itu nanti ukurannya N. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan memory system. Terus juga akan kita bahas lebih spesifik memory system. Kemudian ada interrupt processing system. Nah, ini ada sistem sendiri yang bertugas mengelola interupsi-interupsi. Kemudian ada perangkat untuk powernya di sini. Kemudian di sini untuk basis pewaktuannya ada di sini menggunakan timepiece atau dividernya. Kemudian ini untuk komunikasi dengan perangkat lain dalam bentuk spesifik ya, atau disebut dengan in-system programming. Kemudian ada port-port perluasan dan sebagainya. Sebenarnya ada juga yang lebih dari ini, masih banyak. Oke, jadi arsitektur dasar dari mikrokontroler ya. Pertama, CPU itu memiliki fungsi utama untuk mengeksekusi program yang disimpan di dalam flash EEPROM. Nah, ini tadi. Sini kalau kita lihat ya, di sini itu tadi ada flash EEPROM ya. Nah, flash EEPROM itu tempat menyimpan programnya dulu. Flash EEPROM diambil programnya, kemudian dimasukkan ke prosesor. Itu seolah-olah memasukkan data ke dalam register tadi, register A tadi itu ya. Bukan di register B, tapi di register A. Ya, yang tadi awal itu yang ada 2 pangkat 4 ya.
Contoh untuk yang arsitektur yang sederhana, mikroproses sederhana. Karena itu satu instruksi sendiri ya. Flash EEPROM itu satu instruksi sendiri itu nanti. Nah, itu susunannya seperti apa. Terus program sendiri adalah deretan instruksi untuk menjalankan tugas khusus. Misalnya kita bahas tadi masih sama istilahnya. Dan program itu disusun dengan program development tools melalui komputer, kemudian ditanamkan atau dipindahkan dan disimpan di dalam chip memori. Nah, jadi program itu disimpannya di flash EEPROM di sini. Caranya gimana? Memindahkan dari komputer ke memori di sini. Berarti ada tahap proses pemindahan data dari program yang dibuat di komputer disimpan di dalam flash EEPROM di sini. Ya. Nah, di dalam komputer pun bagaimana cara kita membuat programnya? Nah, tergantung apakah kita mau menggunakan bahasa assembly juga atau mau kita menggunakan bahasa ya jelas bukan bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu ya seperti apa? Bahasa mesin itu bahasanya biner atau hexa. Jadi misalnya perintah tadi, misalnya perintah untuk menjumlahkan. Menjumlahkan itu berarti kita 0, 011 misalnya itu adalah perintah untuk menjumlahkan. Berarti move A C-nya, perintahnya move A C itu apa? 011 misalnya. Kemudian yang dipindahkan itu nilainya 100. Setelah itu move BC, berarti move BC itu saya 010. Saya seperti itu. Nah, bahasa mesin itu adalah yang 011, 100 dan 010. Kalau bahasa assembler itu sudah dirubah menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia secara langsung, tidak perlu harus melihat referensi. Misalnya move AC, oh ini artinya saya akan memindahkan data dari dari C ke A. Nah, besok ada di mikroprosesor akan belajar bahasa assembler itu, bahasa yang paling mendasar. Nah, kalau dalam microcontroller, apa kita menggunakan bahasa assembler? Ya bisa, tapi itu nggak efisien. Makanya sekarang sudah dikembangkan di dalam pemrograman itu menggunakan program development tools. Ya, misalnya apa? Menggunakan bahasa C. Bisa bahasa C atau menggunakan bahasa basic, ya. Atau menggunakan Python juga bisa, kan sudah ada sekarang MicroPython, ya. Atau menggunakan bahasa Pascal itu juga bisa, ada MicroPascal. Banyak sekali sebenarnya bahasa-bahasa pemrograman untuk microcontroller. Ya, itu dikembangkan dengan program development tools. Jadi supaya apa? Lebih efisien kita dalam membuat sebuah program. Atau bahkan sekarang sudah berkembang bahasa menggunakan yang di Arduino itu ya, tapi itu basisnya juga bahasa C sebenarnya. Bahasa C juga. Nah, nanti yang akan kita pelajari pun juga menggunakan bahasa C. Dari program yang dibuat di dalam bahasa C di dalam komputer, itu nanti akan istilahnya akan di-compile ya, kemudian di-build ya, artinya dirubah menjadi bahasa mesin. Sehingga misalnya kita perintah untuk mendeklarasikan A sama dengan 100, B sama dengan 50, C sama dengan A plus B. Kemudian tampilkan nilai C ke dalam port, gitu ya, port A misalnya. Maka perintahnya di dalam bahasa pemrograman kita nanti seperti itu kan. Nah, kemudian di-compile ya. Kemudian dilakukan proses untuk kompilasi itu adalah mengubah nanti menjadi bahasa mesin. Maka dari perintah tadi A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, C sama dengan A plus B, kemudian pindahkan nilai C ke dalam port, itu ada dirubah menjadi bahasa mesin. Nah, dari bahasa mesin ini nanti dipindahkan ke dalam memori yang ada di dalam flash memori tadi. Itu ditanamkan di dalam chip. Itu yang disebut dengan mendownload atau memprogram seperti itu. Nah, kemudian CPU melakukan proses yang tadi yang sudah kita kenal, ada fetch, decode, execute, gitu ya. Fetch itu mengambil dari flash EEPROM, dari flash EEPROM dan disimpan di dalam register programnya, register instruksinya. Kemudian nanti decode itu adalah mendekode dari data yang ada di dalam register instruksi menjadi sinyal control unit. Execute itu adalah operasi yang dilakukan oleh arithmetic logic unit.
untuk mengoperasikan tadi antara sub, add, or, ya ada 9 instruksi ALU tadi. Nah, itu arsitektur dasarnya seperti ini. Bagaimana mikrokontroler itu bekerja. Nah, arsitektur CPU-nya sendiri itu jenisnya bermacam-macam. Nah, arsitektur CPU sebenarnya terkait dengan arsitektur mikroprosesor tadi yang sudah kita bahas. Tapi dalam hal mikrokontroler itu ada beberapa perkembangan ya terkait dengan arsitektur CPU. Ya, tadi sudah kita bahas. Ada arsitektur CPU berbasis akumulator. Ya. Nah, di sini tahapannya adalah instruksi dimulai dan diakhiri dari register khusus yang disebut dengan akumulator A dan akumulator B. Kemudian satu operan dari sebuah akumulator dan lainnya dari memori. Ya, jadi operan masih ingat ya definisi atau terminologi istilah operan. Ya, operan harus ingat ya. Operan itu berarti data-data yang diambil kan, yang nanti akan dioperasikan. Itu disimpan di akumulator dan yang operan yang lainnya itu dari memori. Nah, nanti hasilnya operasi itu disimpan di dalam akumulator. Nah, sehingga di sini itulah berbasis akumulator dalam operasi CPU, di arsitektur CPU. Kemudian yang berbasis register. Nah, berbasis register ini prinsipnya sebenarnya mirip. Kedua operan itu disimpan dalam register. Kalau tadi di dalam akumulator. Sebenarnya akumulator itu register atau bukan? Iya, akumulator sebenarnya juga register. Tapi kalau untuk yang berbasis register di sini, operan disimpan di register yang lokasinya sama dengan CPU sebenarnya. Ya, lokasinya sama dengan CPU. Tapi kalau akumulator tadi itu berada di dalam CPU. Nah, isi register dibaca dan ditulis dari memori atau ke memori melalui background. Proses background artinya secara paralel itu. Secara paralel juga bisa dikerjakan secara background. Nah, selama clock antara memori dan CPU-nya itu sama, maka kecepatan untuk pemrosesannya yang diambil baca tulisnya dari memori ini pun juga akan sama. Nah, ini kuncinya ada di clock yang sama atau time base-nya sama. Kemudian arsitektur yang lain ada yang berbasis stack. Nah, ini prinsipnya operan dan operasinya disimpan dalam stack, kemudian hasilnya diletakkan kembali di dalam stack, dan stack ini dapat berbasis register khusus atau bagian khusus dari RAM. Nah, sebenarnya stack ini juga memori, karena tempat menyimpan juga. Nanti mau menyimpannya itu bisa menggunakan menggunakan memori jenis register atau memori RAM. Nah, nanti akan ada istilah memori itu ada jenisnya ada 3 ya sebenarnya. Sebentar, maaf. Ya, jadi memori sendiri atau istilahnya tempat penyimpan ya. Besok mungkin akan kita bahas lebih detail di dalam subsistem memorinya ya. Jadi prinsipnya memori kenapa di sini kok ada istilah register khusus ya. Kemudian ada juga RAM ya, ada RAM. Jadi ada RAM, ada juga register khusus. Jadi bagian dari memori itu ya, jenis memori maksud saya, itu ada 3. Kita katakan ada cache ya. Kemudian ada register. Kemudian ada RAM. Atau ini sering disebut ada yang mengistilahkan memori biasa. Walaupun ini semuanya juga memori, tapi ada perbedaan ini. Apa itu cache, apa itu register, apa itu RAM. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian pernah melihat spesifikasi laptop Anda, komputer Anda, atau mungkin ketika Anda beli mendapat informasi, wah ini kecepatan prosesornya sekian.
itu ada, kalau Anda melihat lagi, itu ada spesifikasi yang disebut dengan cache. Ya. Biasanya ada L1 cache sama L2 cache. Ya. L1 itu adalah level 1, L2 itu adalah level 2. Apa sih bedanya cache dan register dan RAM? Ini semuanya adalah memori, hanya jenisnya aja diklasifikasikan ada 3 di sini. Pertama dari sisi ukuran. Dari sisi ukuran itu yang paling besar itu adalah RAM, yang paling kecil itu adalah cache. Ini apa namanya? Ini kecil, ini besar. Tapi dari sisi kecepatan itu berbalik seperti ini. Ini lambat. Saya katakan lebih lambat itu bukan berarti terus jelek ya, artinya lebih lambat daripada yang di cache di sini. Kalau cache ini itu dia cepat. Kenapa? Karena kalau cache itu ada di dalam CPU-nya. Ada di dalam CPU, artinya berdekatan dengan CPU. Jadi akses langsung CPU atau bahkan ALU itu mengambil dari cache register. Ya, sebetulnya cache register ya. Atau cache gitu aja sebetulnya. Nah, kalau register itu adalah memori, walaupun itu berada di apa namanya, istilahnya itu diakses langsung oleh CPU, ya karena di dalam chip CPU, tapi dia terpisah secara komponen. Tapi kalau cache tadi itu jadi satu dengan apa namanya komponen yang ada di ALU, sehingga prosesnya lebih cepat lagi, ngambilnya lebih cepat lagi. Makanya bahasa cepat itu adalah apa? Ketika prosesor itu mengambil data yang disimpan dalam cache itu akan lebih cepat daripada di register. Lebih lambat lagi di RAM karena betul-betul jauh terpisah dari CPU ketika memproses, gitu ya. Tapi dari sisi ukuran cache itu kecil. Nah, kalau yang sekarang rata-rata mungkin ordernya megabyte. Mungkin kalau sudah ada yang giga ya coba saya belum dapat update terakhir. Jelas sekarang misalnya prosesor yang apa yang ada di komersil ya. Jadi kalau memang komputer kebutuhan khusus, ya, komputer kebutuhan khusus itu L2 cache-nya itu bisa lebih gede lagi. Nah itu kan lebih cepat. Gitu. Nah mungkin kalau kalian bisa cek spesifikasi laptop Anda, bisa itu Anda lihat L2 cache-nya itu berapa. Oke ya, ini berbasis stack, kemudian berbasis pipeline. Nah, berbasis pipeline ini prinsipnya adalah nanti dari sub hardware ya, sub hardware yang terpisah yang disebut dengan stage. Nah, di dalam stage itu nanti ada tahapan fetch instruction, decode instruction, kemudian ada fetch, operand, execute instruction, baru read result. Nah, stage ini mengambil dan mendekode instruksi dari memori. Kemudian stage ini nanti juga akan mengambil dan mendekode operan dari memori atau register. Nah, jadi ada fetch instruction, ada fetch operan. Ya, gitu. Nah, stage ini menulis kembali dari hasil operasi tadi ke memori. Jadi berbasis pipeline ini prinsipnya adalah berbasis memori sebenarnya. Dari sisi kecepatan lebih lambat yang ini daripada yang berbasis akumulator. Tapi dari sisi apa kompleksitasnya itu berbasis pipeline ini lebih mampu menjalankan operasi yang lebih kompleks. Nah, arsitektur CPU. Nah, mikrokontroler sekarang CPU-nya itu sudah rata-rata masih berbasis ya tadi ya register ataupun stack ya. Meskipun sudah ada yang terbaru sekarang itu berbasis pipeline. Ini lebih kompleks seperti yang biasa digunakan pada SPC single board computer. Itu mikrokontrolernya sudah berbasis pipeline. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan terkait dengan apa namanya dasar arsitektur mikrokontroler. Belum ada? Belum, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang instruction set. Apa itu instruction set? Itu adalah
Ya, kalau terjemahnya ya set instruksi ya. Jadi kumpulan dari instruksi. Nah, set instruksi ini itu ada kaitan erat dengan arsitektur dari mikrokontroler sendiri. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa arsitektur instruksi itu ada kaitannya dengan arsitektur hardware? Hardware-nya itu apa sih? Ya mikrokontroler sendiri dan mikroprosesornya. Kenapa ada kaitannya? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Karena tadi kita sebenarnya juga sudah bahas, kita sudah singgung saat penjelasan yang mikroprosesor. Kenapa set instruksi itu ada kaitan erat dengan arsitektur hardware-nya? Ada yang bisa jawab mungkin? Izatul Fadila, Mbak Izatul. Halo, Mbak Izatul. Iya, Pak. Ya, mau mencoba menjawab? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Hamam, mungkin mau mencoba menjawab? Halo Pak, ya. Oke Oke. Pak, mau nyoba jawab Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya, mohon maaf ya Pak kalau salah. Jadi kalau misalnya hubungan antara terkaitannya arsitektur set dan instruksi ya dengan hardware-nya Pak, itu kan hardware itu kan struktur yang tadi sudah dijelaskan itu kan banyak fungsi-fungsinya ya Pak ya, mulai dari item-itemnya. Nah, itu tuh di arsitektur set instruksi ini itu lebih ke arah kita sebagai programnya gitu, memprogram semua yang ada dalam arsitektur tersebut, dalam arsitektur hardware-nya Pak, buat menjalannya seperti apa, nanti output-nya seperti apa. Ya, oke. Ya itu nantinya ke sana. Ada kaitannya dengan kita sebagai seorang programmernya seperti itu ada kaitannya. Ya, tapi yang dimaksud dengan kaitan dekat antara set instruksi dengan apa namanya arsitektur hardware itu terkait hal apa sih? Dari salah satu definisi arsitektur hardware atau arsitektur mikrokontroler maupun mikroprosesor itu adalah apa? Database-nya kan, gitu. Database-nya itu apa namanya? Ada berapa database-nya? Misalnya database-nya kalau tadi kita lihat ada 3 bit gitu ya, 3 bit database. Berarti ukuran instruksi yang ada di control unit itu ada 2 pangkat 3, ada 8. Berarti hanya 8. 8 istilahnya control unit ya. Control unit. Kemudian kalau dari ukuran busnya aja 2,3 2 pangkat 3 atau menjadi hanya 8, maka kalau arsitektur hardware-nya itu dalam hal ini adalah misalnya lebar data bus-nya itu 8 bit, maka instruksinya juga akan bertambah. Nah, itu sudah salah satu alasan kenapa berkaitan dekat dengan arsitektur hardware dengan set instruksi. Cuma instruksinya sendiri sangat dipengaruhi oleh hardware. Yang kedua, cara mengeksekusinya. Nah, ini nanti akan kita bahas cara mengeksekusinya itu juga ada kaitannya dengan hardware-nya. Karena apa? Karena instruksi ini sejatinya adalah sebuah operasi gerbang logika. Nah, operasi gerbang logika ini itu bagaimana supaya nanti bisa dieksekusi atau dijalankan dengan cepat gitu ya. Nah, ini berarti butuh mekanisme hardware-nya. Karena sejatinya instruksi itu walaupun selalu hanya kode, tapi kalau bisa dijalankan oleh hardware ya itulah karena memang berisi dari berbagai gerbang logika yang ada di alunya itu. Nah, itu salah satu kenapa kaitan dekat. Memang nanti akhirnya betul tadi yang jawab. Nanti memang ada kaitannya dengan bagaimana ketika kita sebagai pemogram.
Itu sangat mempengaruhi sekali arsitektur set instruksi ini. Nah, set instruksi itu saat ini itu ada dua, RISC dan CISC ya. Yang RISC itu Reduce Instruction Set Computer, kalau yang CISC Complex Instruction Set Computer. Apa itu bedanya? RISC itu instruksi dengan blok pembangun sederhana. Jadi sebenarnya setiap instruksi itu ada blok-bloknya sendiri. Baru nanti instruksi yang kompleks itu dibentuk dari instruksi blok tadi. Ya, blok instruction tadi itu akan disusun. Tapi membangunnya itu tadi, blok-blok tadi itu di dalam blok itu terdiri dari berbagai macam instruksi. Nah, jadi seperti halnya kalau kita itu kita analogikan apa ya, misalnya membangun sebuah modular lah ya, saya disebut dengan modular. Nah, dampak dari konsep ini ya, desain instruksi set yang RISC ini, maka RISC ini akan memiliki kompleksitasnya itu kecil, artinya tidak terlalu rumit. Ya. Kenapa? Karena dibangunnya dari blok-blok saja. Blok ini isinya adalah instruksi-instruksi. Ya. Nah, sehingga reduce istilahnya itu di situ. Reduce instruction-nya itu di situ. Dalam bentuk blok-blok sehingga lebih modular. Kalau CISC ini instruksinya full, tidak dibuat dengan blok, full semua instruksinya itu tersedia semua. Sehingga jumlahnya banyak sekali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kompleksitasnya CPU itu besar. Tapi ada kelebihan yang kurangnya enggak ada. RISC secara kompleksitas kecil ya, artinya lebih sederhana. Ya, tapi dari efisiensi itu lebih efisien yang CISC. Jadi ibaratnya begini, analoginya ya. Misalnya saya itu sebenarnya kalau ini analoginya apa ya? Saya mengirimkan barang. Dalam mengirimkan barang di sini, saya itu punya ada pengangkutnya itu ada sepeda motor. Ya. Sepeda motornya pun bahkan ada yang matic, ada yang istilahnya manual, kemudian nanti ada yang roda 3, ya. Kemudian ada mobil, kemudian ada mobil box, ada bak terbuka, kemudian ada minibus, sama nanti misalnya truk. Ya. Nah, saya punya 8 jenis kendaraan yang itu nanti akan saya gunakan untuk proses pengiriman barang. Itu pengiriman barang. Di satu sisi, ini yang saya punya 8 ini untuk menggambarkan yang CISC. Ya, kompleksitasnya seperti itu. Kompleks nggak? Kompleks, saya punya kendaraannya banyak sekali, kompleksitasnya tinggi. Di satu sisi saya punya unit lagi untuk pengiriman barang, tapi di situ kendaraannya hanya ada 2. Hanya ada kendaraan roda 3, ya, sama mobil box, ya, sama mobil box. Hanya ada 2 jenis di situ. Tapi jumlahnya gimana? Jumlahnya ya untuk roda 3-nya nggak cuma 1, gitu. Tapi ada beberapa. Kemudian yang mobil box-nya pun itu juga ada beberapa, bukan cuma 1. Kalau yang di sini tadi itu juga jenisnya banyak gitu ya. Kalau lebih sederhananya, ketika saya mau mengirimkan barang, saya lebih cepat itu memproses ketika mau mengirim barang itu pakai yang mana? Yang ada di unit yang B tadi, yang dia isinya hanya pengangkut roda 3, seperti kayak Tosa Viar ya, contoh mereknya itu, sama mobil box. Nah, saya misalnya, ini saya mau mengirim ini barangnya apa sih, mesin cuci berapa, 1, ya udah saya kirim pakai yang roda 3 aja langsung. Sederhana kan, langsung dikirim. Ya. Tapi kalau yang di unit A tadi ada sepeda motor. Ya, sepeda motor kan ada yang matic, ada yang manual misalnya gitu. Kemudian nanti ada yang roda 3. Nah, ini saya mau mengirim mesin cuci nih. Oh, mesin cuci kemana? Ke sana. Ya sudah, mau milih yang mana dulu. Nah, pasti opsinya itu nanti ya udah pakai sama-sama roda 3. Oke, untuk kasus ini
nggak masalah, sama ternyata CISC, RISC sama-sama menggunakan itu. Tapi ketika nanti yang mau dikirim itu banyak, gitu, yang diproses itu akan lebih banyak, maka nanti kita bisa melihat kalau yang di unit B, saya misalnya mau mengirim mesin cuci, kemudian ada kompor gasnya juga, ya, kemudian ada kulkasnya juga. Wah, ini kalau ada kulkasnya seperti ini, ya udah, mobil box, pasti mobil box, langsung bisa kan, tiga-tiganya bisa masuk. Kalau yang di CISC, wah ini mesin cucinya pakai roda 3, gitu ya. Kemudian kulkasnya itu nanti juga roda 3, gitu ya. Kemudian nanti kompornya cukup pakai motor aja bisa ini, motor matic nih, taruh depan misalnya, bisa seperti itu. Nah, selesai jalan. Lebih cepat mana nanti? Lebih cepat tersampaikannya ini tadi. Lebih cepat yang CISC, karena dan dia efisien. Efisiennya apa? Efisiennya artinya lebih cepat tadi itu loh. Lebih cepat sampai, kan nggak harus nggak harus istilahnya kalau misalnya yang motor tadi kan bisa lebih cepat ya. Nah, kalau yang ini mau nggak mau hanya pakai mobil box. Tapi sederhana dalam menentukannya, nggak perlu pusing memilih, adanya ada 2. Nah itu analoginya seperti itu. Kalau RISC itu dalam membangunnya itu sederhana sekali, tapi itu nggak efisien gitu loh istilahnya. Kadang kita itu hanya mengeksekusi menjalankan perintah tertentu saja, seolah menggunakan blok yang besar. Nah, contoh seperti ini. Ternyata semua roda 3-nya yang di unit B tadi itu sudah dipakai. Sedangkan saya mau ngirim hanya kipas angin. Ya mau nggak mau ngirimnya pakai mobil box, karena adanya mobil box. Sederhana penentuannya, sederhana, tinggal tentukan. Yang di sini harus milih dulu, kompleks ini harus milih ini ya. Tapi efisiensinya lebih tinggi yang CISC. Nah itulah instruksi set itu analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau RISC itu istilahnya lebih memudahkan kita sebagai pemrogram, gitu ya. Betul, ya. Tapi dari sisi efisiensi penggunaan komputasi ISC, meskipun selama kita memilih kodenya itu tepat ya, kalau kita menggunakan ISC, tapi juga instruksi yang tidak perlu saja kita gunakan, padahal tidak efisiensi programnya tidak kita optimalkan, ya sama saja. Makanya sekarang di dalam microcontroller rata-rata menggunakan RISC sebenarnya. Dari sisi fokusnya adalah solusi dari sebuah problem. Gitu. Microcontroller itu digunakan untuk solusi sebagai sebuah problem. Tidak perlu pusing harus memikirkan bagaimana memprogram yang kompleks. Makanya sekarang microcontroller baru rata-rata sudah menggunakan RISC. Terus efisiensi gimana? Ya kita pakai RISC selama kita bisa mendesain programnya itu nanti efisien, itu juga dari sisi bahan komputasinya masih memungkinkan. Gitu. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui arsitektur hardware dan juga arsitektur instruksi? Kenapa kira-kira kita perlu ini, ya? Nah, jadi pentingnya mengetahui di sini itu karena apa? Ya karena ketika kita akan membuat sebuah solusi dari sebuah permasalahan di dalam teknisnya, ya sebagai seorang engineer, dan kita menggunakan microcontroller atau sistem berbasis microcontroller, maka kita perlu arsitektur hardware dan instruksinya itu tujuannya supaya apa? Ya supaya bisa mengefisienkan. Ya. Kita itu mau milih yang mana? Contoh bahasa pemrograman dengan arsitektur detailnya, tingkat detail arsitektur hardware-nya. Hubungannya seperti ini. Ya. Maksudnya gimana? Sebenarnya semakin kita itu menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya di sini semakin tinggi bahasa pemrogramannya, misalnya di sini, ya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu artinya apa sih? Semakin mudah kita pahami. Bahasanya lebih mudah kita pahami, bahasa programnya. Gitu. Contoh sekarang yang paling mudah itu apa? Python.
Python yang paling mudah dari bahasanya. Tapi dia secara arsitektur detailnya dia rendah. Sini. Yaitu tadi, misalnya kita menggunakan sebuah instruksi tertentu di dalam Python, ya. Maka sebenarnya di dalam satu instruksi itu kompleksitasnya banyak sekali. Dan mungkin ada beberapa instruksi-instruksi yang itu berpengaruh pada eksekusi di tingkat hardware, tapi sebenarnya itu tidak diperlukan. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak mempertimbangkan detailnya. Nggak apa-apa lah dijalankan di hardware-nya, dijalankan. Secara detail itu juga dijalankan, padahal nggak digunakan. Kenapa harus dijalankan? Ya, karena yang kita mengejar di ininya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman yang rendah itu artinya sulit dipahami, ya. Tapi itu bagi hardware itu mudah dipahami. Gitu. Nah, jadi ini hubungan antara manusia dengan mesin itu seperti itu. Ya, memang mengakibatkan ketika kita menggunakan atau kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Sejatinya dari sisi hardware itu detailnya nggak rendah, gitu. Artinya tidak mempertimbangkan mana ini detail hardware yang memang itu digunakan untuk menjalankan instruksi itu atau tidak. Tapi dari sisi kemudahan iya. Nah, mana yang mau kita pilih, ya? Gitu. Itu ya. Jadi hubungan antara bahasa pemrograman dengan mesin itu ya seperti itu. Kalau semakin mesin itu mudah mengetahui, detailnya itu semakin detail, efisiensinya tinggi, tapi dari sisi memahaminya susah. Yang paling susah apa? Memahami bahasa mesin. Kan kita susah hafal. Dulu mau kita mau menjumlahkan angka A dengan angka B aja, isinya 01001 gitu kan. Nah, panjang. Tapi itu bagi mesin sangat mudah. Tapi bagi kita sulit. Kayak yang di tengah-tengahnya itu di sini. Contohnya apa yang ada di tengah-tengah di sini itu adalah C. Bahasa C itu bahasa yang secara level pemrogramannya sebenarnya mencukupi, ya. Tapi dari sisi mesin itu sangat mudah dipahami juga oleh mesin. Artinya translate-nya ke bahasa mesinnya itu mudah sekali. Kalau bahasa assembler itu di sini bawahnya. Nah, besok mungkin Anda pelajari di microprocessor. Secara bahasa pemahaman manusia mungkin akan lebih rumit bahasa assembler. Dari sisi mesin lebih mudah lagi dan lebih efisien, lebih cepat lagi. Ya, itu ke atas ini itu mulai dari Python. Ya. Terus yang paling tinggi lagi apa? Grafis. Bahasa grafis. Bahasa grafis seperti apa? Contohnya LabVIEW. LabVIEW itu adalah bahasa pemrograman graphical. Ya. Anda tinggal nempel grafis, logo-logo simbol gitu. Nanti itu langsung bisa dieksekusi, dijalankan oleh komputer. Secara pemrograman lebih mudah dipahami ya, dengan gambar. Ya. Tapi dari sisi arsitektur detailnya sangat rendah sekali, artinya apa? Kompleksitasnya tinggi sekali. Efisiensinya sangat rendah. Artinya apa? Kecepatannya menjadi lebih lambat, karena harus mengeksekusi sebanyak itu hanya untuk menjalankan perintah dengan tujuan tertentu, tujuan yang sama. Jadi misalnya tujuan yang sama antara di sini yang graphical, gitu ya. Kemudian saya di sini adalah Python, sini ada C, sini ada assembler. Nah, bahasa C dengan Python lebih cepat bahasa C, jelas. Tapi dari sisi kemudahan pemahaman dari si bahasa programnya, bahasa Python lebih mudah. Ada nggak kira-kira yang bisa semudah Python tapi secepat C, gitu ya? Ini ada, tapi saya juga belum nyoba ya. Namanya Julia. Ini bahasa pemrograman yang mirip sekali dengan Python. Dari sisi beban komputasi, kecepatannya mendekati C. Ya. Nah, perkembangannya kan selalu seperti itu. Jadi kalau diibaratkan Julia itu nanti ada di sini. Ya. Susah juga ya. Karena dia juga kalau sama Python, saya pernah melihat itu mirip-mirip dengan Python. Oke ya. Register set. Nah, register set itu nanti dalam microcontroller akan memiliki register yang disebut sebagai kumpulan register atau register set. Fungsinya apa? Sebagai antarmuka atau istilahnya penghubung antara user kita dengan subsistem yang berbeda dari seluruh microcontroller tersebut. Nah, jadi besok itu kita
memanfaatkan peripheral ataupun fitur yang ada di microcontroller, itu kita memanfaatkan registernya. Register itu isinya dari himpunan flip-flop sebenarnya ya. Kalau kita lihat susunan memori ya, kalau kita belajar di elektronika digital, kita membuat flip-flop itu kan bisa menyimpan nilai sebuah nilai biner itu ya, meskipun nanti mati itu juga bisa dibuat seperti itu dengan flip-flop nanti. Nah, setiap flip-flop dasar itu dapat dilihat sebagai switch konfigurasi. Nah, semua bit di dalam register diprogram dengan menyetel nama register dengan bit yang diinginkan. Nah, ini setting atau konfigurasi itu nanti sangat ditentukan dengan nilai yang ada di dalam register tersebut. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kerja dari fitur atau peripheral microcontroller. Struktur busnya gimana microcontroller itu? Jadi ada CPU, memori, input, output. Seolah-olah ini menjadi 3 komponen, tapi semua di dalam satu chip ya. Nah, CPU itu juga mengakses control bus, address bus, sama data bus. Memori juga sama, input dan output juga sama. Jadi sistem busnya itu ada 3. Selain data bus, address bus, ada control bus. Nah, inilah yang membedakan microprosesor dengan microcontroller. Karena microcontroller itu memiliki control bus. Kalau microprosesor itu hanya address dan data bus. Ya, jadi di CPU-nya di sini itu hanya ada address bus dan data bus. Tapi sebagai sebuah sistem microcontroller ada komponen memori, I/O, dan peripheral lain itu semua juga tersedia sistem busnya ini. Sistem bus itu terdiri dari control bus, address bus, dan data bus. Bus alamat itu memberikan koneksi antara CPU dan memori subsystem. Nah, jumlah konduktor dalam bus alamat itu menentukan kapasitas maksimal dari lokasi memori. Nah, jumlah memori yang teralamati adalah 2 pangkat address line. Nah, ini pangkatnya enggak. Ini maksudnya 2 pangkat address line, 2 pangkat. Nah, untuk memperluas lokasi memori, beberapa jenis microcontroller itu menggunakan skema pengalamatan halaman atau page memory addressing. Nah, suatu memori dibagi menjadi beberapa halaman memori. Nah, besok akan lebih detail kita bahas di memori sistem dari microcontroller. Kalau bus data dan bus kendali, bus data itu jalur untuk data ya. Sudah kita bahas yang di microprosesor, mirip sama seperti itu. Lebar busnya menentukan ukuran argumen yang dapat diproses CPU. Nah, itu kan lebar data bus ya, itu menentukan argumen atau istilahnya kalau dalam microprosesor sebelumnya itu adalah instruksinya ya, jumlah instruksinya. Bus kendali itu untuk mengirim dan menerima sekumpulan sinyal kendali. Nah, jalur sinyal ini membawa sinyal kendali antara subsistem dalam microcontroller. Misalnya menyalakan, mematikan. Nah, itu control bus. Bukan menggunakan data bus maupun memory bus, tapi menggunakan control bus untuk mengirimkan sinyal kendali tadi, menyalakan, mematikan timernya, ya, atau mengaktifkan sebelum itu. Ya. Itulah disebut dengan control bus. Nah, ini memori ada beberapa jenis. Ya. Di dalam microcontroller ada register, RAM, byte addressable EEPROM, dan flash EEPROM. Detailnya bisa kita bahas. Oke, sedikit lagi ya, ini saya coba selesaikan dulu sampai yang di ini sampai di sistem port saja. Communication bisa langsung kita kita pindahkan ke langsung masuk ke materi komunikasi. Basis waktu di dalam microcontroller itu menentukan kecepatan respon sekuensial microcontroller. Nah, karena apa? Dikendalikan oleh basis waktu ini, terutama basis waktu eksternal. Jadi proses fetch, decode, execute itu sangat dipengaruhi kecepatannya oleh basis waktu eksternal di sini. Nah, apa contohnya eksternal waktu itu? Basis waktu eksternal itu ada eksternal quartz crystal, ada pakai programmable oscillator, ada yang menggunakan ceramic resonator, atau bisa juga sebenarnya menggunakan internal timepiece. Ya, walaupun internal timepiece itu isinya apa?
keramik resonator, programmable osilator. Prinsipnya adalah fetch, decode, execute itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari timebase-nya. Timebase-nya itu generatornya itu bisa menggunakan kuat kristal ya, kita sebut biasanya istilahnya kristal saja, atau osilator atau resonator. Dia penghasil detak gitu ya, frekuensi. Nah, beberapa microcontroller beroperasi pada frekuensi 8 MHz atau pada rentang frekuensi tertentu. Nah, saat ini frekuensi maksimal yang ada itu 50 MHz. Ini bisa dibayangkan 8 MHz sendiri itu berarti berapa? 8 MHz itu periodenya berarti 1/8. 1/8 itu berarti berapa itu? Sekitar 8 mikro detik ya. Itu untuk satu instruksi. Satu instruksi itu bisa dieksekusi 8 mikro detik. Kalau yang 50 MHz berarti 50 ya, berapa itu ya? Ya lebih kecil lagi lah istilahnya, lebih cepat lagi. Microcontroller banyak digunakan untuk mengendalikan perangkat mekanik yang jauh lebih lambat. Nah, sehingga lebih diperlukan menggunakan timebase yang lambat juga. Bukan berarti kalau menggunakan 50 MHz itu lantas terus cepat terus bagus, belum tentu. Karena sebenarnya microcontroller itu penggunanya untuk apa dulu? Kalau ternyata yang dikendalikan itu adalah motor, ya, lampu LED, ya, kemudian istilahnya itu switch, gitu ya. Nah itu jauh lebih lambat kan responnya. Kalau terlalu cepat ya juga nggak akan respon. Perangkat mekanik itu kalau terlalu cepat nggak akan respon. Nah, makanya tergantung dari kebutuhan. Makanya nanti dalam pengendalian tertentu yang hardware-nya itu sifatnya mekanik, maka akan ada divider timebase-nya. Timebase-nya dibagi lagi supaya lebih lambat. Nah, terminologi subsistem pewaktuan. Nah, ini ada frekuensi. Istilahnya adalah jumlah siklus per detik bagi sebuah sinyal penuh. Ya. Periode, berarti total waktu dalam detik yang diperlukan suatu sinyal untuk melaksanakan satu kali siklus. Kemudian ada siklus kerja atau duty cycle. Nah, ini mengindikasikan prosentase waktu di mana sinyal aktif dalam satu kali periode. Contoh seperti ini, akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada PWM, pulse width modulation. Sinyal yang banyak digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor. Ini dari frekuensi sebenarnya lebih lambat. Tapi fungsinya apa? Untuk mengendalikan kecepatan motor. Jadi sama juga ini bisa diterapkan seperti halnya DAC, digital to analog converter. Mengubah dari digital menjadi analog. Nah, motor itu kan kalau analognya tegangannya itu berubah, motor DC maksud saya, itu kecepatannya juga bisa berubah. Nah, ini untuk mengatur kecepatan bisa menggunakan PWM. Atau contoh aplikasinya apa untuk sistem pewaktu? Misalnya di microcontroller itu umumnya digunakan untuk sistem pewaktu multi channel atau multi kanal. Dan fungsi konfigurasinya itu untuk mengukur parameter sinyal input, menghasilkan keluaran pulsa, mencacah pulsa, dan membangkitkan PWM. Jadi ada 4 rata-rata fungsi dari aplikasi subsistem pewaktu. Besok akan kita bahas lebih detail untuk materi subsistem, time subsystem ya. Fungsinya ada 4. Mengukur sinyal, misalnya, kemudian menghasilkan sinyal, kemudian menghitung jumlah sinyal, ya, karena mengukur sinyal dan menghitung mencacah pulsa itu beda ya. Kalau mengukur parameter sinyal itu mengukur periodenya atau siklus kerjanya atau frekuensinya lah. Kalau menghasilkan pulsa itu berarti mengenerate. Kalau mencacah itu berarti pulsanya adalah pulsa kotak seperti itu. Jumlahnya berapa? Nah, nanti itu fungsinya bisa untuk aplikasi survei meter dan sebagainya. Serta membangkitkan sinyal PWM. Itu untuk kendali motor, untuk DAC. Baik, saya kira demikian untuk hari ini. Ya, ini untuk berikutnya port system maupun communication system. Ini nanti sebenarnya tinggal sedikit, tapi karena nanti juga akan kita bahas lebih detail ya. Nanti akan kita masuk ke sana ya. Sistem port itu ya sebenarnya kita hanya mengenalkan port yang ada di microcontroller. Kemudian communication system itu prinsipnya adalah bagaimana komunikasi terjadi di dalam microcontroller. Ya. Dan beberapa terminologi serta mekanismenya seperti apa.
Kemudian ada interupsi, selesai. Pak, permisi Pak. Ya kan? Tadi tuh saya nyoba absen pakai barcode nggak bisa Pak. Oke. Bentar. Kapan prosesinya? Barusan Pak. Nah, tutup kayaknya. Ini sudah 9.20 saya. Ya, nggak apa-apa. Saya coba presentasi apa namanya? Presentasikan dulu. Ini masih ada beberapa yang belum presensi. Cinta Wulandari hadir? Nggak hadir. Hadir ya. Dominik Hidorova nggak hadir juga.